Kamera roll action. Ini pembuka yang paling saya suka. Hello guys, kembali lagi bersama dengan Cipeng Vlog. Oke. Kenalin aku Dokter Tirta, dokter beneran, dan aku nggak sendiri. Kali ini aku mengajak dengan Dokter Adit. ya, Dokter Adit ini lulusan dari S1 Udayana, FK Udayana, dan FK S2-nya dari FK UI. Saya FK UGM, S2-nya belum. Kali song. kita hari ini mau bahas apa sih? Mabuk. Wah, mabuk coy. Jadi kita akan membahas pertolongan pertama pada orang mabuk. Bukan mabuk cinta, bukan mabuk narkoba. Kita akan bahas di next topic, tapi kita akan membahas benar-benar mabuk alkohol. Oke. Nah, terus kenapa kok aku ngajak Dokter Adit? Dokter Adit ini merupakan founder sebuah kayak dokter yang dipanggil atau sebuah perusahaan yang dipanggil kalau di event-event ya, tenaga medis. Bisa diceritain dulu nggak? Apa sih kerjaanmu? Usahamu apa? Oke, saya sebenarnya dari Bali, kemudian saya seorang dokter, sekarang lagi kerja di IGD Rumah Sakit Daerah. Mana? Sebutin lah. Bali Mandara. Bali Mandara. Nah, terus punya usaha apa sih? Usaha yang pertama, sebenarnya saya awalnya jadi EO, kemudian jadi anak band juga. Wah, terus? Habis itu sekarang saya punya clothing juga, namanya Hero Faro. Terus? Kemudian habis itu saya mendirikan, karena saya dokter, saya harus mendirikan sebuah tempat untuk dimana profesi saya bisa dipergunakan dengan baik. Apakah itu problem? Bali Med Event. Bali Med Event? Iya. Berarti kalau yang jelas secara nggak salah, Bali Med Event terlibat dalam event DWP kemarin ya? Iya, benar sekali. Itu apa Bali Med Event? Event dokter atau apa kok dilibati di DWP? Oh enggak, ini apa namanya? Ini seperti tim medis. Jadi orang yang untuk yang misalnya kayak seperti mabuk, kemudian luka pada saat event, jadi kita yang menolong langsung. Jadi dirimu adalah tim tenaga kesehatan yang bergerak di bidang event. Ya. Jadi menaruhkan pertolongan pertama gitu. Ya. Jadi hampir mirip PMI, Benar tapi sekali. dalam divisi swasta. Ya, Oke, benar sekali. ini pas banget. Nah sekarang kalau pertanyaan pertama, Mas, sebenarnya mabuk karena alkohol, ya kan? Itu bahaya nggak sih? Bahaya Kenapa? banget. Iya. Bahaya banget. Bahayanya apa? Oke, pertama kalau kita udah mabuk alkohol, masalahnya pertama ngerepotin orang. Oh, Pasti nggak mungkin nggak ngerepotin orang kan? pasti. Iya. Terus, habis itu kalau ke jalan raya naik motor, naik kendaraan merepotkan orang lain yang di jalan raya. kecelakaan ya. Kecelakaan. Oke. Itu No kan driving fatal. while drinking. Iya, benar sekali. Terus? Yang lagi satu, kalau mabuknya parah banget, Mengancam itu nyawa. mengancam nyawa. Siapa yang salah nanti? Nah, sekarang nih aku mau jelasin dulu sebelum ini. Dasar teorinya adalah alkohol yang diminum manusia bisa menyebabkan mabuk itu ada dua, metanol sama etanol. Ya, benar sekali. Nah, yang ada derajat yang ada di dijual-jual resmi itu etanol ya. Etanol. Itu yang emang udah nggak berbahaya bagi tubuh dan Tapi memang ada derajatnya. derajatnya sih. Iya. dan itu ada 3 derajat, golongan A, B, C. Iya. Etanol golongan A berapa persen? 5%. 5%. Golongan B 15% sampai 20%. 20%. Terakhir di atas Di atas 20%, Iya. 50%. Nah, tapi itu kan harganya mahal-mahal karena kena cukai ya. Iya, benar Dan sekali. akhirnya orang minum oplosan. Nah, oplosan ini yang bahaya, kayak mengandung zat apa sih, Mas? Metanol namanya. Nah, metanol tuh bahaya buat tubuh. Bahaya banget. Karena dia bisa menyebabkan apa? Asidosis metabolik ya. Iya, benar sekali. Nah, bingung pasti asidosis metabolik. Asidosis metabolik itu intinya adalah kita jelasin, pokoknya si metanol ini didegradasi dan akhirnya mengeluarkan zat-zat yang berbahaya buat pernafasan. Benar sekali. Iya, berbahaya buat pernafasan. Maka kalau orang-orang yang mabuk itu biasanya akan mengalami gejalanya pertama disorientasi. Disorientasi, kemudian depresi napas. Depresi nafas tuh bukan kita depresi atau stres ya. Iya, benar. Tetapi kita benar-benar kayak nggak bisa nafas. Jadi kamu lihat kalau biasanya orang-orang kayak yang alkoholnya lebih, itu nafasnya jadi tersengal-sengal, kayak sesak nafas dan dia mulai. Tapi bukan sesak sih. Tapi namanya. bukan sesak, Iya. tapi benar-benar susah buat nafas. Kayak berat banget. Kayak gitu. berat karena Iya. nafas saraf buat nafasnya itu di otak udah terganggu Iya. responnya. Nah itu, tapi kalau kita jelasin jadi kuliah kedokteran. Iya, nanti. benar sekali. Nah ketiga disorientasi, depresi nafas. Yang ketiga Habis itu menyebabkan fungsi hati terganggu. fungsi hati terganggu, liver coy, hati bukan di sini tapi di sini. Karena hati karena cinta ya. Bukan. Iya. Jadi ingat, hati itu adalah organ paling penting di tubuh karena dia adalah satu-satunya penetralizer dari racun. Bener kan? Benar. Jadi kayak lemak itu di empedu, alkohol juga di hati. Otomatis kalau hatinya terganggu,
dia akan seluruh tubuhnya akan terganggu karena respon racunnya juga terganggu dan ujung-ujungnya dari hati, baru setelah diseleksi hati baru ujung-ujungnya ke ginjal. Benar sekali. Dan akhirnya ginjal juga terganggu. Nanti jadi cuci Cuci darah itu namanya hemodialisis. Nah, nggak usah sahabat Paltin. Nah, kita agak banyak nih. Yang pertama kita bahas oplosan. Ya, oplosan. Oplosan tuh seberapa bahaya sih kalau di Bali aja? Kalau di Bali ini yang terkenal kan namanya arak ya. Terus? Nah, arak di sini ya kita harus bisa memilih sih arak yang mana benar pure arak Bali, yang mana arak yang isi campuran metanolnya. Oke. Ya. Kalau arak Bali itu kan biasanya dari bahan-bahan yang alami, Betul. yang dibuat, jadi difermentasi. Terus Kalau yang difermentasi itu diasamkan ya. Ya. Mungkin kalian belum tahu istilahnya kayak tape ya. Ya, benar. Tape itu disingkong difermentasi gitu. Jadinya asem kan gitu. Terus Nah, habis itu kalau yang namanya yang isi metanol itu kan bahaya. Metanol tuh lo buat biasanya untuk apa ya? Bisa main RC ya kalau nggak salah ya. Main RC, ya, bener. bener kan? Kayak semacam bensin ya kalau nggak salah. bensin bener, Ya. bensin. Nah, kalau tubuhnya kita kena itu, ya otomatis kan pasti yang bermasalah dari pertama dari tenggorokan. Ya. Pasti. Tenggorokan menjadi radang. Setelah itu masuk ke dalam tubuh, melimpah dari paru-paru jadi sesak, depresi napas. Kemudian langsung lanjut ke hati, langsung menyebabkan nanti ujung-ujungnya cuci darah. Cuci darah. Ya, masalah pada ginjal. Oke. Nah, jadi metanol itu kenapa sering digunakan buat oplosan? Karena harganya jauh lebih murah dari etanol. Etanol sendiri itu adalah salah satu rantai karbon. Jadi ada rantai karbon, etanol, metanol ya bedanya cuma Ya, dikit. ya. Cuman etanol ini bau sama metanol mirip. Etanol itu digunakan untuk alkohol udah resmi gitu Ya, kan. benar sekali. Nah, tapi sekarang kita akan membahas bukan hanya yang oplosan, bukan hanya etanol. Kita membahas yang general. Ya. Jadi kalau misalkan kita sharing nih karena banyak teman-teman kita yang masih minum ya, Ya, minum. namanya anak muda. Ya, namanya anak muda, maboknya di mana, lalu lanjut ke mana, Nah, minumnya. Nggak boleh disebut. Ya. Fuck you Jackson. Nggak boleh disebut ya, nggak boleh disebut. Oke. Lagunya noise tuh. Jadi kita akan jelaskan kalau kita menghadapi teman-teman yang mabuk, bener. supaya nggak mengganggu ya. Dan misalkan lagi dungtak, wah musiknya kayak banget, halu men. Malah kencang ya. Malah kencang kan Ya. masuk got. Nah, masuk got menyebabkan orang yang di jalan Repot, ya, terus kecelakaan. menyebabkan perkelahian. Ya. Ceweknya yang mana yang digandeng mana? Iya. Benar itu. Jadilah pertempuran menggunakan botol. Das. Udah skip. Yang repot siapa? Rasanya kita sendiri, ceweknya orang lain. Dokter juga repot. Dokter juga repot di UGD jadi. Iya, dokter UGD repot. Jadi asal kamu tahu kalau di tahun baru kita jaga IGD, Ya. yang paling sering adalah mabuk dan kecelakaan. Sama lagi satu kembang api. Kembang api ya meledos, meledasnya atau benggar. Apa bahasa Balinya meledak kena kepala? Kalau bahasa Jawa meledos kena dasik magler. Meledak. Meledak kalau kena bahasa Bali apa? Meledak Meledak. kena kepala. Kepala. Oke. Bahasa Bali kepala apa? Nas. Nas apa Ya. gimana kalau ngomong? Waduh, pakai bahasa Bali. Apa jadi? Susah. Aduh, ini lucu nih orang kodok Jawa sama orang kodok Bali ketemu dari satu pusing kita. Jadi pusing kan Nah, jadinya. singkat. Nascang pengang namanya. Nascang Wah, pengang. Das bedos, Ya. nascang pengang. Nah. Nah sekarang kita akan praktekkan langsung ceritanya nih. Ada orang mabuk. Ada orang mabuk. Ya. Kita akan lakukan pertolongan pertama. Nah Oke. ini kita lihat dulu. Ini ada pasien. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana mas? Mas ini aja mas. Ini aja. Ini waduh. Ini teman saya nih MC di sebuah klub ternama. Waduh. MC di sebuah klub ternama di Bali dan kayaknya dia datang tadi ke tempat praktek kita ini dalam kondisi Gimana? kebanyakan minum. Oke. Ya, Berapa botol? Gimana mas? Berapa botol? Sebotol kali ya? Sebotol nggak minum sendiri? Iya dong. Wah mantap sih. Masa sebotol? Bagi-bagi. Aduh, masih ingat nama nggak mas? Masih ingat nama nggak? Nama siapa nama? Nama siapa? Siapa ya? Subidin. Subidin, Bajila, nama aslimu bukan itu dong. Nah, jadi kita lihat ini namanya kita kalau Mas ini sambil ngerekam vlog ya. Izin nggak apa-apa ya. Ini kamu datang loh Mas mabuk malah masuk vlog. Jadi ceritanya di sini kita akan melakukan pertama tuh anamnesa. Ya, Pak Dokter Adit gimana Mas? Kalau ini lagi Oke. kekencengan di DWP Mas ceritanya Mas. Pertama tanya, Pak ini di mana? Gimana Pak? Di Bali. Oke, Nah, siap. Ya, itu
berarti kan udah masalah kan? Ya ada masalah. Apa namanya? Disorientasi waktu dan tempat. bener. Iya. Ini di mana ini? Ya saya tahu. Ya bener. ini apa? Ini gedung apa? Gedungnya. Toko. Ya, toko. Warung, ya. Warung berarti nggak jelas. Jelas-jelas ini tempat praktek ceritanya. Terus ini jam berapa? 4:30. Iya. Masih sadar berarti ya? Masih sadar. Jadi ini mengecek Ada namanya jam soalnya. Ada jam, pinter masih kenal. Namanya kita sekarang anamnesa ini membedakan disorientasi waktu dan disorientasi tempat. Kalau disorientasi tempat dan waktu udah nggak lolos berarti dia benar-benar alkoholnya derajat di dalam tubuh banyak ya. Iya, banyak. Nah ini kayaknya masih agak-agak sadar dikit. Ya, sadar. Terus habis itu anamnesa selanjutnya apa Mas Adit? Oke, habis itu tanyakan dulu nama siapa? Nama Mike. Mike. Benar nggak? Benar. Benar. Ya. Aslinya dari mana? Banyak, Mas. Iya. Ini tadi dari mana deh? Dari rumah. Kos. Ini rumah apa kos? Kos. Terus minumnya di mana kan mabuk tadi katanya? Jadi kos. Minumnya di kos sendiri. Kos sendiri. Galau. Enggak galau. Tapi pengen minum aja. Minum aja. Kesini sama siapa? Sini sendiri. Kesini. Kamu ke tempat praktek sendiri? Sendiri aja. Karena udah kerasa nggak beres. Udah nggak enak kepalanya. Ini kan menyebabkan orang di jalan jadi bahaya. Iya, nah berarti dia udah kondisi mabuk, naik motor, bang bisa berdos, Iya. kita nabrak orang-orang, ini bahaya. Iya. Jadi ini mengecek dia sadar nggak, ini sekarang lagi tadi dari mana, sama siapa, terus mengecek dia, terus dilihat bau nafasnya. Nah, Kalau napasnya diras. Gigi. Dan itu kalau alkohol tuh kerasa banget ya, Iya, bau kerasa alkohol banget kerasa. ya. Terus habis itu selanjutnya Mas Adit, di situ kan sudah kita tanya semuanya, kemudian pemeriksaan fisik. Ya. pemeriksaan fisik berarti harus tiduran berarti dokter selalu hadap kanan. Nah, tiduran dulu, santai, relax, kita periksa Mas, kita periksa. Sekarang kita ngetes dokter Tirta masih bisa nggak? Bah, dokter. Oke. Jadi kalau namanya gini ya, namanya kalau alkohol gini kita harus utamakan namanya ABC, airway, breathing, dan circulation. Nah, karena di intokasi alkohol kita nggak tahu nih nama masih ingat, ya kan? Terus habis itu nafas bau alkohol, terus tempat agak sini Mas. Nah, tempat masih ingat ya? Masih ingat dia kesini sendiri. Berarti dia masih bisa naik motor sendiri. Berarti sekitar derajatnya awal lah ya. Mungkin 30%-an. Nah, kalau seperti ini kita lihat dulu. Namanya ABC kalau dalam pertolongan pertama ya Mas ya. Airway, breathing, circulation. Iya, itu adalah gold standar kalau kita melakukan pertolongan utama. Kalau jantung dibalik CAB, circulation, airway, breathing. Tapi karena ini kondisi alkohol, airway. Jadi airway santai Mas. Airway kita amankan dulu. Jadi kita melihat, kita amankan dulu. Gerak aja kameranya nih. Kita amankan dulu tempat-tempat yang mengganggu pernafasan. Ini di Tanyakan dulu. Iya, bukan dulu. pertama, Mas, kalau pertama kita lihat ada suara ngorok nggak? Gerakan topi-topi atau alat-alat yang mengganggu pernafasan dilepas. Setelah itu lihat, tanya apa Mas? Oke, Mas. Buka mulutnya Mas. Ya. Ini ngecek kesadaran GCS, Ya. Glasgow Kalau ya. Cosma Scale, Ya. GCS. Buka mulut Mas, ngomong A. Nggak ngorok nih. Ngorok kan? Ngorok, terus dilihat nih, dengar nggak Mas? Dengar nih. Di kuping mana ini? Ini dong. Kiri, terus angkat tangannya. angkat tangan kiri Mas. Nah, Motorik masih bisa kan? masih angkat tangan kanan Mas. Nah, sekarang angkat kaki kiri. Kaki kiri angkat. Wah berat. Kaki kanan. Wah berat. Nah, setelah itu kita ngecek nih Mas. Dibantu Pak Adit. Ini dicek nih gerakan kemampuan dilawan bisa nggak Mas? Wah nggak bisa. Berarti udah 4 nih. Normalnya kan 15 ya. Nih diangkat Mas, lawan. Wah berarti cuma 3. Ini dilawan Mas. Iya, terus dilawan Mas, lawan. Ah ini masih kuat, berarti atas 5. Masih sadar, berarti sekitar 13-14 lah ya. GCS-nya masih ya kompos lah, tapi menuju ke bawahnya kompos mentis. Apa sih? Bawahnya kompos mentis lupa aku. Somnolen ya. Nah, terus dilihat melek Mas. Melek terus merem. Nah, terus dilihat nanti gerakan matanya kayak apa, ya kan? Nah, itu kesadaran. Habis itu kita amankan breathingnya. Namanya kita amankan lehernya kayak gini. Ya, dah. Sip. Melet. Nah, jangan sampai lidahnya jatuh karena problemnya orang-orang yang intoksikasi alkohol itu biasanya dia nggak sadar pada waktu tidur lidahnya jatuh. Lidah jatuh, kemudian ada
biasanya ada ludahnya banyak, itu kan mengganggu airway. Nah, terus akhirnya dia malah sudah depresi napas jadi tersedak. Itu problemnya alkohol kayak gitu, jadi malah nggak bisa nafas. Apalagi ada muntah. Betul. Nah, muntah itu yang paling Muntah itu bahaya. yang paling bahaya sebenarnya. Kenapa Mas bisa bahaya Mas Dr. Adit? Pertama mengganggu pernapasan. Betul. Terus Habis itu kalau udah ada muntah berarti kan derajatnya udah banyak nih, berarti udah tinggi berarti derajatnya. Sorry, bukan banyak ya. Ya, jadi tinggi, kemudian nah takutnya nanti masalah pada pencernaan di abdomen jadi masalah ya. Betul. Terus sekali kan. Betul. Terus akhirnya yang bahaya nanti takutnya muntahnya ketelan malah jadi namanya pneumonia aspirasi. Masih inget nih Dokter Tirta. Nah, setelah ini kita cek nadinya, kan udah aman nih RW-nya, terus dicek ada ludah nggak di sini. Nggak ada ludah, aman. Nggak ada yang menyempit, dia masih aman, nafas nggak ngorok, berarti RW aman. Sekarang ke breathingnya kita amani gerakan dada simetris apa enggak? Simetris itu sama ya. Dadanya simetris apa enggak dibuka. Wow, tato nih. Nah, terus dilihat dulu gerakan dadanya, masih aman. Nah, kalau depresi napas ini berat banget. Iya, berat. Sesak biasanya. Iya. Awalnya sesak pertama. Jadi Terus ini masalahnya kalau misalnya dia ada depresi napas, ini dada ini nggak sesuai jalan. iya, nggak simetris. Terus kalau nggak ada stetoskop, ya kita dengerin dulu suara nafas. Terus coba Mas diperkusi Mas. Diperkusi. Iya. Iya. Didengerin suara paru. Iya. Hipersonor apa sonor? Iya, kalau dokter masih tahu, kalau orang awam nggak usah. Yang penting, jadi kalau kamu tahu dokter kenapa ngetuk-ngetuk, itu bukan mainan coy, itu ngetik suara paru. Nah, setelah ini aman, berarti kita ngecek circulation, cek nadi. Nadi di sini, baru di leher, sesuai enggak? Biasanya kalau orang karotis ya. Terus biasanya kalau orang alkohol cepet atau lambat Mas? Apanya? Kalau orang alkohol ya kena alkohol banyak, deg-degan atau Biasanya takikardi? Takikardi itu berdebar-debar. Nah, atau nama lain palpitasi juga bisa, tapi tambah cepat. Nah, setelah ini aman semua, berarti ternyata derajat 2 nih. Berarti apa yang harus kulakuin kalau misal mabuknya udah kayak gini? Kalian Kalau misalnya udah di GD nih ya. di GD atau misal di event Di event ya, jangan kalau Bali di Main GD Event, terlalu di jauh DWP banget ya, misal di DWP nih, bener-bener DWP nih. Kok DWP bang? Ya DWP kan, Iya. Bali DWP. Soalnya aku pernah lihat itu. Iya. Event-event lah, event Itu DWP. teman itu yang Mas jaga. Iya, Pak. Jadi aku ke DWP tuh ketemu teman dokter yang ngurus temenku juga. Ya. Namanya Dokter Adi. Dokter Adi. Ya. Nah, dia juga menolong temenku yang ketika pada waktu itu lemes banget, terus akhirnya ditolong. Nah, sekarang kita cek pertolongan pertamanya apa sih kalau udah kondisi seperti ini, kalian bisa cek ya. Ya. Terus apa yang kita lakuin, Mas? Pertama kan udah, kalau misalnya di event nih, kita baringkan dulu pasiennya. Udah, ya, BC aman. Udah aman. Kemudian kita diamkan, kemudian kasih oksigen. Kan di sana di event pasti ada, kita siapkan oksigen. Kasih oksigen, kemudian Oksigennya 2 liter ya. Ya, 2 liter. Pakai hidung nasal kanul atau ya. nasal kanul NK. Nasal kanul aja. Atau Ya. pakai ini nggak Mas, boleh, ya. nasal kanul aja. Nasal kanul, ya. Terus Oke. oksigen sebaik-baiknya kan, terus Ya. Kemudian setelah itu kasih minum dulu. minum ya, Ya, minum masih oral. Kalau Masih oral. karena dia masih bisa ngomong, Iya, masih berarti bisa nggak ada yang ngomong. nyangkut. Ada Karena nggak ada yang nyangkut, kasih minum oral. Kalau misal dia ternyata nggak bisa minum, kasihnya lewat apa? Infus. Harus IV, infus. Jadi nanti pas kita di event itu udah ada, jadi udah kita atur. Jadi misalnya yang memang benar mabuk sekali, ya udah kita pasang infus dulu. infus langsung. Tapi Itu kalau dia masih tujuannya, kayak gini, disuruh ya, minum. ya, suruh Yang minum. penting adalah minum air yang banyak, karena minum itu akan membantu menetralkan. Ya, Benar dan nggak? itu untuk rehidrasi. Iya, rehidrasi, karena orang minum alkohol itu benar-benar Pasti. dehidrasinya parah banget. Iya, parah banget. Kekurangan air karena yang dia minum alkohol semua. Dan akhirnya darahnya terlalu interaksi alkohol. Dan akhirnya Kenapa rehidrasi? Karena pertama cairan dalam tubuh itu menghilang, bukan hilang ya, Iya. menghilang karena tubuh ini kan berfungsi berat ini. Sekarang kita dikasih alkohol, kemudian semuanya bekerja dengan keras untuk menetralisir. Jadinya tubuh menjadi lemas, kemudian kurang cairan. Ya, Betul. tiba-tiba nanti yang paling parahnya nanti bisa masalah pada hati. shock jadi ya. Shock jadi. Dan intinya kalau pada alkohol itu adalah karena alkohol kebanyakan kita harus bilas. Maka kalau treatment yang intubasi alkohol yang berat-berat itu rata-rata bilas lambung, hemodialisa atau cuci darah, atau rata-rata dikasih oksigen. Ini adalah intake cairan harus banyak. Nah, kalau kayak gini pasang infus, nah karena dia masih aman, minum Mas, minum. Minum dulu Mas, minum. Nah, minum. Ini Kan bisa perjalanan. minum kan? Nah. Minum dulu. Minum yang banyak Mas, langsung. Ciu apa sih? Ciu. Ini air putih. Arah-arah. Arak-arak. Arah Wah, Pak minum. Andri. Minum yang banyak, ya kan? Ya. Setelah minum yang banyak Kita lihat kalau misalnya dia udah kencing, berarti rehidrasinya bagus. Nah, kalau dia nggak bisa kencing, ngompol dong berarti. Nah, iya. Berarti pakai kateter. Harus pakai kateter. Kalau nggak disuruh ke WC, temenin. Jadi kalau dia masih kuat,
Dia setelah minumnya banyak, semakin sering kencing berarti alkohol semakin cepat hilang kan. Berarti harus kencing, pipis. Tapi kalau ternyata dia nggak bisa gerak sama sekali, terpaksa kateter. Tapi itu nggak dilakukan di event ya. Karena nggak bisa. Nggak bisa. Nah, terus gimana Mas kalau di event? Kalau di event kita yang penting airway-nya aman, breathing aman, circulation aman, tinggal beres, tinggal Infus. ujuk ya, tinggal calling teman sejawat di IGD. Oh iya, Ya. itu kalau interaksi alkoholnya berat banget ya, di atas 50%, Iya. pasang infus, oksigen, rujuk ke IGD, Iya. rumah sakit, biar dipasang di kateter Iya. di sana. Pasang Tep- kateter, habis itu ada masukan obat juga. Ya obatnya apa? Macam-macam, jangan diserangin sini. Oh ya nggak boleh, kan? nggak boleh. Ya terus Tim merah nanti. Iya, setelah itu kalau udah kayak gini dibiarin ya. Iya, dibiarin. Dibiarin, setelah lihat selama 30 menit kesadarannya gimana. Kalau dia udah membaik baru disuruh rehat, disuruh keluar lagi pulang dan jangan mabuk lagi. Nah, seperti itu. Dan prinsipnya adalah kalian kalau punya teman mabuk jangan izinkan mereka untuk nyetir sendiri. Iya, benar. Nah, cuman ini Tadi nyupir. cerewet kayak gituin. Nah, tapi ini menjadi alasan buat cowok-cowok untuk mabukin cewek terus dibungkus pulang. Ya, itu yang paling. Maaf disensor. Jadi kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Intinya adalah ketika kamu memaksa seseorang untuk berhubungan seksual dengan namanya membuat gak sadar, itu ranahnya masuk pelecehan coy. Iya. Jadi kamu harus bayar dan hati-hati gitu kan. Pokoknya intinya jangan sampai yang namanya kalau udah mabuk alkohol, jangan yang sampai namanya kemana? Gandeng cewek, habis itu bungkus cewek, habis itu yang namanya lagi satu main narkoba. Ya itu bahaya, itu kombinasi yang parah dan bisa mengancam nyawa. Iya, bener. Dan Tapi kan sebelumnya kalau udah nonton kan di edukasi seksnya dari dokter ya kita, kayak gitu. ya kayak itu. Kenapa sih nggak boleh? Karena itu bahayanya ke depan gitu loh. Iya. Karena yang bahaya pertama kita bisa namanya efeknya bukan sekarang, Iya. tapi hatimu bisa bahaya. Iya. Apa sih efek alkohol buat hati kalau jangka panjang? Pertama kerusakan lambung dulu, Iya, soal lambung. gastritis, lambung berdarah, rusak karena kena alkohol terus-terusan. GERD namanya. GERD ya, asam lambungnya Iya. ngikis, Iya. remuk. Kedua, dia bisa kena sirosis hati ya. Sirosis hati. Terus ketiga, karena dia suka gonta-ganti cewek, kena penyakit kelamin walaupun pakai kondom ya. Iya. Bisa kena penyakit kelamin dan itu nggak hanya gonor, banyak banget. Contoh kondiloma acuminata, terus sifilis, HPV, herpes simplex, herpes genital. Wah, masih banyak men. Masih banyak. Dan itu kalau buat cewek Ya. ada yang namanya paling bahaya, namanya chlamydia ya. Ya. Terus Trichomoniasis. trichomoniasis vaginalis itu bahaya banget coy. Dan contohnya adalah keputihan yang sering Ya. terus-terusan. Itu kalau kalian sering gonta-ganti dan itu efeknya benar ke alkohol. Makanya jangan menggunakan alkohol untuk sengaja dengan tujuan jelek. Mabuklah dalam hal yang wajar kalau kalian mabuk. Dan no drinking while driving. Ya. Intinya kayak gitu, sangat bahaya. Jangan narkoba lagi satu. Iya, itu bahaya banget sih. Apalagi kalau misal kalian ya makin narkoba dengan alkohol. Iya. Nyawa men taruhannya dan Bukan nyawa, nama orang tua juga. nama orang tua, nyawa Keluarga, orang lain. ya. Dan yang paling parah itu adalah 10-20 tahun lagi. Iya. Dan kamu kalau wah itu kan hak saya, ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita kan nggak ngarusin, cuma Iya. kan kita menyarankan. Kalau yang sakit nanti setiap bulan minta obat ke siapa lagi? Ya untungnya kamu nggak bungkus cewek ya Mas ya. Nggak bungkus cewek kan kamu. Nggak ada. Nah, gitu. Jadi ya kalian mau terusin apa enggak itu hak privasi masing benar. orang. Cuman kita menasihati resiko yang kamu tanggung benar-benar berat. Ya kalau mabuk ya mabuk sendirilah. Jangan tujuan untuk ayo mabukin tuh orang kita rame-rame ya jangan Pak. Kita bisa menunjukkan Di gangbang ya. di gangbang kayak jangan gitu itu paling sering itu ya. Ya. Di kota-kota besar cewek dimabokin digilir sampai 7 orang men kamu ngancurin nyawa satu orang padahal yang gedein orang tuanya. Coba kalau anak perempuan atau saudaramu yang digilir kayak gitu mau nggak? Jangan kan ya. Ketika kamu lakukan berpikirlah. Itu aja dari kita ya. Thank you Dr. Adit. Next Yeah. kita akan sharing mengenai yang lain mungkin pentingnya antibiotik dan lain-lain kan ketemu di Jakarta Ya, kan. ketemu di Jakarta, Dan ya. buat Mas Mikey kamu di sini terus nanti 30 Ya. menit jangan pulang nanti kesalahan. Oke. Oke. Nah, MC di mana sih Mas? Sky Garden. Mas. Wah, Sky Garden lo, MC keren lo nih. Bisa Mas Instagramnya Mikey apa sih Mas? Sky Mikey Bosman. Mikey Mikey Bosman. Di follow Bosman. ini cowok Ya. ganteng, Pak Skechers, up to date, jomblo lagi ya. Dari Jogja lo ke Bali ngerantau buat jadi MC, cuman dia mabuk sewajarnya ya Mas ya. Iya. Ya ini contoh karena kerja di dunia malam namanya cari duit ya. Benar sekali. Gitu. Jadi nggak semua orang yang kerja di dunia malam jelek ya Mas ya. Iya. Nggak ada Saya juga dokter jadi kerja malam. Nah kan jaga malam, Iya. jadi jangan buat teman-teman jangan ngejudge kalau yang kerja dunia malam itu selalu jelek ya. Oh, buktinya dokter jaga malam, dia juga kerja malam. Nah ini kesini sendiri nggak ada yang nemenin lagi, gitu. Iya. Sekian dari saya. Oke. Kalau ada pertanyaan share di komen dan maaf ini pembahasannya super awam supaya kalian ngerti. Oke. Intinya balik ke masing-masing aja. Om Santi Santi itu dong. Om Santi Santi. Santi. Oh. Gitu. Artinya apa tuh? Damai. Dadah. Gitu. Oh ya ya. Om Santi Santi. Oh Ya, goodbye. ya. See you on the next Cipek vlog. Wah.